Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut pada perbandingan trigonometri ya. Jadi ada rumus-rumus tertentu, yakni jumlah dan selisih dua sudut pada sinus, kosinus maupun tangen. Kita mulai dari sinus dulu. Adapun jumlah dan selisih dua sudut pada sinus, yakni kalau untuk jumlah dua sudut pada sinus, yakni sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Jadi kita mau mencari jumlah dua sudut dari sinus, kita menggunakan rumus yang ini. Terus yang untuk selisihnya, rumusnya sin A kurang B sama dengan sin A cos B dikurangi cos A sin B. Jadi sama saja kedua rumus ini, cuma bedanya tanda ya, karena kalau untuk jumlah ya tambah, selisih ya ini kurang. Kita lihat pada contoh berikut. Di sini tentukan nilai sin 75 tanpa menggunakan kalkulator. Terus yang kedua, tentukan nilai dari sin 40 derajat dikalikan dengan cos 70 derajat dikurangi dengan kosinus 47 dikali dengan sin 17 derajat. Kita cari yang pertama dulu. Tentukan nilai sin 75. Berarti kalau menggunakan tanpa menggunakan kalkulator, kita menggunakan menggunakan tabel trigonometri. Di sini kalau sin 75, kita lihat pada tabel trigonometri itu sudut berapa dijumlahkan dengan sudut berapa, dapatnya 75. Jadi kalau pada tabel itu kan ada 30 sama 45 derajat. Kalau dijumlahkan kan dapat 75 derajat. Jadi rumus untuk jumlah dua sudut pada sinus, sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Jadi kita ambil dua sudut, yakni 30 sama 45, karena dijumlahkan dapat 75. Yakni kita mulai sin 75 derajat sama dengan sin 45 tambah 30, dengan 45 itu A dan 30 derajat itu B. Berarti kita mulai, yakni sin 45 derajat dikalikan cos 30 derajat dari yang ini ya, tambah kosinus A itu kan 45 derajat, dari kosinus 45 derajat dikalikan dengan sin 30 derajat. Terus kita lihat nilainya ini dari tabel trigonometri, sin 45 berapa, cos 30 berapa, cos 45 berapa, sin 30 berapa. Jadi kalau sudah masukkan nilainya, Anda kalikan 1/2 akar 2 ini hasil dari sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 3 hasil dari cos 30 derajat. Kalau dikalikan berarti penyebut dikalikan, terus akar 2 kali akar 3 dikalikan, terus yang ini 1/2 akar 2 dikalikan 1/2 juga dikalikan, sehingga hasilnya 1/4 akar 6 tambah 1/4 akar 2. Dan dapat disederhanakan, jadinya 1/4 dikalikan akar 6 tambah akar 2. Ini untuk yang pertama. Terus yang kedua, di situ disuruh mencari nilai dari sin 47 derajat dikurangi dengan cos 17 derajat
dikurangi dengan cos 47 derajat dikalikan dengan sin 17 derajat. Kalau soal seperti ini kita kembalikan dia pada ini, bentuk yang ini. Bentuk 47 derajat dikalikan dengan 17 dikurangi cos 47 dikalikan dengan sin 17. Ini kan bentuk yang ini, yang di ruas kanan. Jadi kalau disuruh cari nilai kayak begini, kita rubah dia dalam bentuk ruas kiri ini, sehingga bentuknya seperti ini. Kita masukkan nilainya. Kalau dilihat yang ini sin A, ini sin 47 berarti A nya 47, cos B cos 17 berarti B nya 17. Kita mulai. Oke, setelah itu kita kurangi area dalam kurung ini. 47 dikurangi 17 dapatnya 30, sehingga sin 30 derajat yang ini 1/2. Itu nilainya dari soal yang kedua. Oke, sekarang kita lihat pada soal selanjutnya. Diketahui tangen alfa sekian, yakni 1, tangen betanya sekian, 1/3, dengan alfa dan beta merupakan sudut lancip. Jadi ada 2 buah sudut lancip. Terus tentukan sin alfa kurang beta. Kalau ini kan rumus selisih 2 sudut ya. Jadi dia memakai rumus ini. Jadi kita harus mencari sin A sama cos A, terus sin B dan cos B dari tangen alfa sama tangen beta, dengan alfa dan beta itu merupakan sudut lancip. Oke, kita mulai untuk kita mencari sin alfa sama cos alfa dulu. Jadi kan alfa ini merupakan sudut lancip. Jadi misalnya kita menggambarkan sebuah segitiga siku-siku, terus sudut lancipnya ini, sudut alfanya yang ini ya, ini siku-siku. Di sini diketahui itu tangen alfanya 1. Kalau perbandingan trigonometri untuk mencari nilai tangen sinus sama kosinus, tangen yakni sisi depan alfa sama sisi dibagi dengan sisi samping alfa. Jadi karena sudah diketahui nilai alfanya yakni 1, berarti sisi depannya sisi depannya 1, sisi sampingnya juga 1. Sisi depan alfa yang ini ya, ini nilainya 1, ini sisi samping alfa nilainya 1. Itu untuk tangen. Sedangkan untuk kosinus, sinus, di sini rumusnya sisi depan alfa sudah ada nilainya 1 dibagi dengan sisi miring. Sisi miring ternyata belum ada nilainya, jadi kita harus mencari sisi miringnya. Sama kosinus juga, kosinus alfa sisi samping yakni 1 dibagi dengan sisi miring. Jadi baik sinus maupun kosinus itu belum ada nilainya. Untuk sisi miring, jadi kita mencari sisi miring dulu dengan menggunakan otomatis teorema Pythagoras. Dengan ini sisi miring sama dengan akar dari hasil penjumlahan kedua sisi yang sudah dikuadratkan. Jadi C-nya sisi miring sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat, yakni sisi depan dan sisi sampingnya.
Oke, kita mulai. Sisi samping sama sisi depan itu nilainya sudah ada, yakni 1, jadi otomatis akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat dapatnya akar 2. Jadi sisi miringnya itu yang ini, itu akar 2. Jadi di sini untuk sinus alfanya, di sini sisi miringnya akar 2. Jadi dapat sin alfa sama dengan 1 per akar 2. Sementara untuk kosinus juga sisi sampingnya 1, sisi miringnya tadi akar 2, jadi kosinus juga 1 per akar 2. Jadi ini merupakan nilai dari sinus alfa sama kosinus alfa. Sekarang kita mencari yang untuk sudut lancip yang kedua, yakni beta. Caranya sama dengan yang tadi. Misalnya di sini ada sebuah segitiga siku-siku di mana beta itu merupakan sudut lancipnya. Ini sudut lancip yang kedua. Di sini tangennya sama dengan 1 per akar 1 per 3, jadi rumus tangen tadi sisi depan per sisi samping. Jadi dari segitiga siku-siku ini dengan sudut lancipnya beta ini berarti sisi depannya 1, ini sisi sampingnya ini 3. Untuk sinus sama kosinus kita belum tahu nilainya, kan jadi kita otomatis menggunakan teorema Pythagoras. Ini sisi samping sama sisi depan. Jadi 1 kuadrat tambah 3 kuadrat dapatnya akar 10. Jadi sisi miringnya dapatnya akar 10. Kalau sudah seperti ini ya kita masukkan langsung saja, sehingga untuk sin beta 1 per akar 10, kosinusnya 3 per akar 10. Karena sudah diketahui sinus alfa, kosinus alfa, sin beta, kosinus beta, jadi kita masukkan langsung pada rumus selisih dua sudut pada sinus itu. Ini rumusnya. Kita masukkan nilainya tadi yang sudah dicari. Terus kita cari nilainya, sudah diketahui dan kita rasionalkan. Caranya ini dapatnya 2 per 20 akar 20. Terus kita sederhanakan pecahan ini, pecahan 2 per 20 akar 20. Kita sederhanakan 2 per 20 dapatnya 1 per 10. Terus untuk akar 20 ini kita jabarkan dia, akar 4 dikalikan akar 5 dapatnya 2 akar 5. Jadi dapatnya 2 per 10 akar 5. Terus kita sederhanakan lagi, dapatnya 1 per 5 akar 5. Jadi ini merupakan hasil dari selisih dua sudut pada sinus, yang dengan soalnya itu diketahui tangen alfa sama tangen beta. Oke, sampai di sini dulu untuk sinus, bagian sinus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.